Bapak dan Ibu, dari ayat yang kita simak di awal tadi, maka judul ceramah kita malam kini ko yang paling pas, tuntunan pagang gadai dalam agama Islam. Pak dan Ibu, pagang gadai itu adanya bukan hanya di Minangkabau. Nabi dulu pernah menggadaikan baju basinya untuk mendapatkan gandum makanan. Siti Aisyah yang mengatakan. Bahkan Bapak dan Ibu, secara sederhana pagang gadai itu mubah, hukum dasarnya mubah. Mubah itu boleh. Dasarnya ayat yang kita simak tadi. Dan jika kamu dalam perjalanan, kamu melakukan transaksi, tapi piti pembayaran tak ada, piti pembayaran tak ada, kita butuh. Indak lo ada orang yang bisa menuliskan transaksi awak tadi sebagai pegangan. Maka kata Allah, berikan jaminan. Jadi boleh rupanya Pak dan Ibu. Hukum dasar pagang gadai itu sebetulnya akadnya tabarru'h. Tabarru'h itu tolong menolong. Orang meminjam sesuatu kepada orang lain dek karenanya susah. Dek karenanya susah. Maka orang nan lai barado meminjamkan. Cuman apa dan Ibu Ambo yang memuliakan, dek karena ndak ada yang bisa dipegang sebagai jaminan, maka diberikanlah yang namanya gadai. Jadi gadai itu barang yang menjadi jaminan terhadap peminjaman sesuatu. Jadi barang jaminan itu gadai. Pagang apa dan Ibu, barang yang dipegang oleh orang yang meminjamkan. Karena itu disebut dengan pagang gadai. Yang meminjamkan memacik barang, yang menggadaikan meminjam. Nah, cuman apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan, hukum dasarnya kan tabarru'h, ya untuk menolong sebenarnya. Namun apa dan ibu ambo yang memuliakan, di negari awak kini itu kadang-kadang pagang gadai itu tidak berujung. Pagang gadai itu tidak berujung. Sebetulnya Pak dan Ibu, persoalannya adalah persoalan utang piutang. Utang piutang itu kata Nabi, segerakan penyelesaiannya. Jangan ditunggu-tunggu, jangan beko kabeko, secepat mungkin. Kalau bautang, jaleh surang nan barutangnya. Tapi kalau pagang gadai, itu kedua-duanya barutang. Seorang sahabat wafat akan disolatkan oleh Nabi. Ditanya oleh Nabi kepada yang lain, apakah saudara kita ini punya hutang? Kata sahabat yang lain, iya, dia punya hutang 2 dinar. 1 dinar itu saiku kambing. Jadi sekitar 5 atau 6 juta lah. Kata Nabi ketika itu, silahkan kalian solatkan saudara kalian, aku tidak menyolatkan. Artinya apa dan Ibu? Walaupun doa Nabi itu makbul,
apalagi doa di dalam solat, percuma Nabi mendoakan bila mana orang tadi itu punya hutang. Nah, Bapak dan Ibu, awak di Minangkabau baka panjangan saja. Kakek awak bahkan nandung awak saisuk bautang sampai kini alun babayi, kira-kira baanyo di alam barzakh. Yang mamagang gadai angku awak, andung awak saisuk nyo barutang lo ke orang. Utangnya tanah orang dipagangnya, sawah orang dipagangnya. Ba kira-kiranya di alam barzakh. Jadi PR-nya gadang ke Bapak dan Ibu-ibu ambo yang memuliakan. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu-ibu ambo yang memuliakan, barang yang jadi jaminan itu bila jatuh tempo waktu dalam pagang gadai tadi, barang tadi itu bisa dinego. Ditamui orang yang baru tang jawab ko ba ceritanya tanah ko kabasalam saja awak anggap akadnya jual bali, atau mungkin dijual tanah ko, dijual sawah ko, barabalabi beko dibalian ke orang nan baru tang sebanyak piti awak diambil. Sebetulnya apa dan Ibu ambo yang memuliakan, tujuannya hanya untuk jadi jaminan. Karena itu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, barang gadaian itu Bapak dan Ibu tetap dicali oleh orang yang punya gadaian, oleh orang yang menyalang, tetap dicalinya. Tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang memegang gadai. Tidak boleh dimanfaatkan di orang yang memegang. Kenapa begitu? Kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba. Setiap peminjaman yang mendatangkan manfaat kepada orang yang meminjamkan riba. Pak dan Ibu, di salangan piti ke orang tu 100 juta misalnya, dipaci sawahnya, diarok beko apa dan Ibu, jo piti sawah ko inyo ka membayi utang tu. Kini sawah tu lawak lo na menggarap, joanyo ka membayi. Jadi nan sabananya Pak dan Ibu, kalau kita lai arif, silahkan paci sawahnya, olah diawak, bara untungnya beko kumpuan, karajo awak bayar, cukui piti awak tabayi balian sawah orang tu balik, cukui piti awak tabayi dinyo, rupiah awak tabayi dinyo, balian para orang tu balik. Kalau kita ingin terbebas dari riba, riba tu apa dan Ibu, dosanya ndak lo gadang doh. Nan paling ketek kecek Nabi, samo jo berzina dengan ibu kandung. Ndak lo ketek doh, ndak lo gadang deh. Samo jo berzina dengan ibu kandung. Dapat dan Ibu-ibu ambo yang memuliakan, banyak juga padang panjang batipu 10 koto, basi ngajo orang memagang sawah orang, dek kerana awak ndak basawah, itu salah. Kok kayo basawah Bali, jangan pagang-pagang tu, akad yang tidak jelas. Kadang Pak dan Ibu ambo yang memuliakan, kita takut sawah kita hilang, misalnya tak itu, digadaian ke orang, dengan harapan suatu saat nanti bisa anak kemanakan awak manabuih. Tidak harus pagang gadai jalan keluarnya, seo lah biar rancak walaupun ketek. Kalau indak jual bana. Sebab tujuan dari pagang gada itu tolong menolong. Kalau bisnis yang terlintas di utak awak, apa dan Ibu, jangan akad pagang gadai,
tetapi akad bai'ul wafa. Apa itu bai'ul wafa? Jual beli berbatas waktu, orang nan membali ndak boleh menjual ke orang lain. Nya ada batas waktunya. Tapi meminjam tadi apa dan ibu, memendapatkan piti tadi itu tujuannya bukan untuk pasif, tetapi untuk aktif. Butuh dia awak piti 100 juta untuk manggaleh de orang karayo. Beli baju anak-anak, terumpa anak-anak. Piti nak ada. Yang ada dia awak sawah. Ada orang kayo. Berjanji jenyo pitinya diambil 100 juta, diagian sawah kayaknya, pitinya awak manfaatkan, sawah inyo manfaatkan pula, sama-sama dapat untung. Dalam waktu 5 tahun apa dan ibu, sawah tadi itu bisa dibali seharga awal atau dipatui menurut perkembangan harga sawah ketika itu. Akadnya apa dan ibu? Bukan akad salang menyalang, tetapi akadnya jual beli. Maka apa dan ibu-ibu yang pemuliakan, kalau seandainya memang adalah nenek-nenek awak, orang gaya awak yang terlibat pagang gada itu kini, berupayalah menyelesaikannya secara cepat. Sebabnya pagang gada itu ada di Minangkabau dulu, dek karena ndak boleh jual menjual. Maka dibuka kerannya namanya pagang gadai. Buliannya seseorang itu menggadai karena 4 persoalan. Yang pertama, gadi gae ndak balaki. Memparalean anak padusi saisu mehong. Apalagi nan bajapui lah pak dan ibu. Adolu uang hilangnya. Itu ndak sadang-sadang jo piti cik rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah dah. Kalau seandainya ada kamanakan naindak jo bajunjungan umur lebih 20, malu orang sakampuang tu. Bukan malu orang di Parwi itu saja, di kampungnya tua. Maka boleh menggadai. Yang kedua pak dan ibu, mai tabuju di atas rumah. Ala kapayanya mengubuan tu ustaz, memandian tu ustaz, banyak orang kemandian, kapan barana laragonya ustaz. Iyo itu yang murah pak dan ibu. Cuman adat saisu ada namanya adat bakayu. Ada namanya maniguari 7 hari, 21 hari, ampe 10 hari, 100 hari. Tu ndak tanggung-tanggung orang nan dia makan tu dah. Alun pemanggil orangnya lah dah. Maka harato tadi itu boleh digadai. Gadai tadi itulah dia jual tu. Yang ketiga, rumah gadang ketirisan. Tinggal di atas rumah tu banyak keluarga. Sampai kamar rumah gadang tu banyak. Tiri rumah gadang jual ke di peloan tak ada yang bertanggung jawab. Maka boleh digadaikan tanah pusako. Dan yang terakhir ada na indak tagak. Apalagi membangkit batang tarandam lalamu datuk awak kau ndak tagak. Banyak lo dando kakan. Alun mau undang orang lain mendabi seiku kabau. Siapa yang bertanggung jawab? Dicalik ke manakan ndak babulu lah seorang lain dah. Tak ada yang bapiti dah. Lai bapiti rupanya pilih balapi ciki lah. Maka apa dan ibu ambo yang memuliakan, dibuka keran boleh manggadai. Tujuannya untuk anak kamanakan, ndak untuk pribadi dah pak dan ibu. Maka kalau seandainya kita lai sayang kanini angku datuk kita saisu, selesaikan secara elok-elok. Apakah kabar salam saja, apakah kadibalian barang orang, atau dibuat akad baru. Sawah kau mulai kini diseon ke orang setahun misalnya sekian puluh juta, lata bayi utang yang dulu tu, maka sawah balik-balik. Jadi administrasinya tu para lu bapak dan ibu. Sampai Allah mengatakan iza tadayantum bidainin faktubuh. Apabila kamu punya transaksi, tulis jale administrasinya. Supaya apa? Jangan tamakan hak orang di awak. Hak awak tamakan di orang tak masalah dah.
janta makan hak orang di awak. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah, Al-Baqarah 188. Jangan engkau makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Itu diantaranya Pak dan Ibu, mempraktekkan pagang gadai nan sabananya orang tu minta tolong tapi awak seso jadinya dek karena harato itu yang diarokkannya untuk pembayar hutangnya, kinilah di tangan awak pula Pak dan Ibu. Apa-apa dan ibu-ibu nan lagi kayo-kayo banyak tanah orang, sawah orang nan awak pagang, relakan saja lalai kalau memang rasanya lah banyak hasilnya awak ambil. Dek karena apa dan ibu-ibu hamba yang memuliakan, semakin banyak harta yang awak dapat dari cara serupa itu, semakin susah nanti awak mempertanggungjawabkan di hadapan hisab Allah nanti. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.